Mbak Josita. Kemudian, sebentar, takut saya lupa. Mbak Josita sudah hadir ya? Sudah, Bu. Sudah. Halo, Mbak Josita ada? Iya, Bu, sudah hadir. Oh, siap. Ya, terima kasih. Saya update dulu absennya. Sudah hadir semua ya. Baik. Di peraturan disiplin nomor berapa? Nomor 4. Tahun berapakah itu? Ada yang Tahun 2017. 2017. Ada yang sudah membacanya detail semua dibaca? Atau mungkin ada yang sebagian-sebagian di skip-skip gitu. Pernah sebelumnya membaca aturan ini atau belum? Kalian sudah semester 6. Belum ya? Secara detail, mungkin ini seharusnya di awal dulu ya, sudah kalian pahami. Sehingga apa yang menjadi larangan ya ataupun kewajiban, itu sudah kalian pahami sebelumnya. Nah, kita akan bahas dulu berkaitan dengan Kementerian Keuangan ya, kode etik. Di sini ada landasan perilaku pegawai, kemudian nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan yang keempat itu materi sejarah maksud filosofi ini di LMS referensinya dari mana? Anda sudah baca belum? Ini dari apa yang diungkap oleh kementerian lain ya, melihat bagaimana implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan yang kemudian digali ya, bagaimana cara Kementerian Keuangan menerapkan nilai-nilai tadi dan membuat lebih detail lagi di dalam kode etik, kode perilaku ya. Selain nilai-nilai kemudian dikonkretkan ke dalam kode perilaku. Oke, sepertinya urutannya harus ke KMK dulu ya. Mengapa perlu nilai-nilai Kementerian Keuangan ya? Ini di KMK 312 tahun 2011. Nilai-nilai Kementerian Keuangan ini sudah ada dulu sebelum kemudian Kementerian Keuangan di periode berikutnya menyusun kode etik dan kode perilaku. Nah, kalau KMK ini sebagai dasar hukum ya, dasar hukum tentang wajibnya nilai-nilai Kementerian Keuangan itu dipahami dan menjadi dasar bagi sikap dan perilaku setiap insan Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Kalau kalian bertanya, Bu, memang ngaruh dari tahun 2011 ya, kemudian sekarang 2021. Nilai-nilai itu ada dan nilai-nilai itu tidak ada misalnya ya. Kalian ada rasa ingin tahunya tidak? Ada pengaruhnya tidak sih ya dibandingkan dengan misalnya kalau dengan kementerian lain yang belum punya nilai-nilai seperti itu, apakah ada bedanya juga? Nah, kalian mungkin bisa melihat bahwa di setiap tahun ya ada penilaian tentang, kalau dari Menpan itu ada penilaian tentang pelayanan publik ya, tentang kualitas layanan publik, tentang kinerja. Kenapa Kementerian Keuangan itu selalu terbaik? Nah, salah satunya dari awal sekali melakukan reformasi, Kementerian Keuangan sudah dulu ya, yaitu tahun 2007 sudah dimulai dengan reformasi birokrasi. Sehingga di tahun-tahun itu mungkin di Kemenpan sendiri belum ada reformasi, di Kementerian Keuangan sudah ya. Sudah mengawali dengan adanya penyusunan SOP. Semua orang bekerja harus berdasarkan SOP. Yang sebelumnya tidak ada SOP, dibuatlah SOP. Kemudian apalagi? Mungkin ini sudah banyak ya pengajar yang sharing tentang hal ini, tapi mungkin ini bisa menjadi penguat. Kenapa kemudian kita melihat di kementerian lain itu ada remunerasi? Kalian dengar, pernah membaca gitu? Pentingnya apa sih Bu remunerasi gitu? Karena kalian mungkin akan melihat, Bu, di Kementerian Kehakiman itu hakim digaji
dulu pernah dinaikkan gajinya 300%, ya. Tapi kemudian indikator korupsi juga masih sama saja atau tidak signifikan berpengaruh. Nah, kalau kemudian remunerasi di Kementerian Keuangan ada tidak pengaruhnya? Nah, di sini kenapa kemudian ada perbedaan ya ketika reformasi, remunerasi kemudian dilanjutkan dengan apa? Nilai-nilai Kementerian Keuangan dipahamkan dan wajib dijalankan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Ternyata dampaknya signifikan dibandingkan kalau kita hanya menaikkan take home pay atau remunerasi saja. Itu tidak bisa berjalan. Ya, seperti itu. Sehingga kuncinya bukan hanya remunerasi sebenarnya, tapi pada komitmen dari seluruh unsur di kementerian tersebut ya untuk melakukan perbaikan. Nah, salah satunya di Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat KMK-nya. Jadi di sini ditetapkan dengan KMK. Artinya apa? Bahwa ini Menteri Keuangan di sini sangat serius ya di dalam melakukan perubahan dan perbaikan kinerja melalui nilai-nilai ini. Ya. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kemudian ditegaskan integritas itu apa sih, perilaku utamanya apa ya? Mungkin kalian sudah sangat sering ya waktu mahasiswa ini. Jujur, menjaga martabat, ini sudah. Profesionalisme itu apa? Ahli bekerja dengan hati. Ini saya mengenal memang tahun 2011 ya. Waktu itu kami diinternalisasi. Nilai-nilai ini di seluruh Kementerian Keuangan ya diminta untuk menghafal dan kemudian setelah hafal diimplementasikan ya, tidak hanya dihafal saja. Mungkin kalian pada saat kuliah kemarin ada misalnya kegiatan outbound dan seterusnya. Nah, kami dulu juga sama, mengenalkan nilai-nilai ini, pelayanan, kesempurnaan dan seterusnya dengan game-game dalam acara capacity building ya, sehingga ini menjadi sehari-hari. Bahkan di dalam pelaksanaan kegiatan pun, maka nilai-nilai ini harus ada seperti itu ya. Ini awal sekali di 29 Juli 2011 ini ada nilai-nilai Kementerian Keuangan sudah diformalkan. Artinya apa kalau sudah diformalkan? Menjadi dasar hukum apabila ada pegawai yang tidak berintegritas, apabila ada yang kemudian tidak mengindahkan KMK ini. Seperti itu. Lalu kalau kita lihat lagi, tahun berapa kode etik dan kode perilaku itu muncul? Nah, setelah nilai-nilai Kementerian Keuangan sudah ada kode perilaku, dibuatlah satu kode etik. Nah, ini urutannya kalau kita lihat tahun berapa kode etik yang landasan perilaku pegawai Kementerian Keuangan. Munculnya tahun berapa, Mas Awang? PMK 190 tahun 2018. Bu, kok lama banget ya? Nilai-nilainya tahun 2011. Tapi kode etik dan kode perilaku ada tahun 2018. Bahkan ini berlakunya tidak langsung ya, tapi ada periode di mana kita harus disosialisasikan dulu, kemudian baru berlaku, gitu ya. Seingat saya saya sudah mengajarkan sejak ini ditetapkan tapi belum dinyatakan berlaku kepada mahasiswa waktu itu ya, kode etik dan kode perilaku PNS. Jadi pada saat saya mengajarkan ke mahasiswa kalau tidak salah D1 dulu ya, itu belum berlaku tapi kita sudah sampaikan dulu supaya nanti ketika bekerja mereka sudah paham ya tentang kode etik ini. Nah, lalu apa hubungannya antara nilai-nilai Kementerian Keuangan dengan dengan kode etik dan kode perilaku ini? Nah, maka di sini ada konsep etika dan moral. Ya. Ini mungkin kita sudah pelajari di awal dulu ya, konsep etika dan moral. Etika ini apa, ya, moral ini apa, yang ada di dalam teori. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kode etik ini hubungannya seperti apa? Bahwa kemudian nilai dasar ASN juga sudah. Nah, sehingga di sini landasan perilaku pegawai adalah nilai-nilai tadi dan kode etik dan kode perilaku. PNS Kementerian Keuangan harus menjunjung dua nilai, yaitu nilai dasar ASN. Nah, kemarin kita sudah bahas di Undang-Undang 5 2014 dan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang tercantum dalam KMK 312 yang di KMK tadi ya, sebelumnya sudah kita bahas. Nah, inilah
aturan dasar ya yang harus kita junjung tinggi dalam sehari-hari, sehingga nilai dasar ASN ini tadi ke U5 2014 ya. Kemudian ada A sampai O berapa Mbak Josita ini kalau dihitung? 15, 18. 15. Saya nggak hafal. 15 ya. Oke. Nah ini nilai-nilai Kementerian Keuangan tadi masuk di sini ya. Sejalan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan, di mana visinya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad 21. Ya. Maka integritas tadi kan apa? Jujur ya. Kemudian berkata sesuai dengan apa yang dilakukannya. Sedangkan di pedoman kode etik ini ya, integritas itu apa? Didefinisikan sebagai berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar. Mohon maaf, Mas Awang, ini sebelumnya sudah pernah kita bahas belum nilai-nilai Kemenku ini? Di perkuliahan 1 sampai 6. Belum ya? Belum sih kayaknya. Oke, siap. Kalau belum ya, khawatirnya saya sudah pernah bahas materinya ya. Takut mengulang saja. Saya bertanya, kenapa ada kata berpikir di sini? Mas Iglesias. Awalnya kan kesamaan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan, ya, tindakan dengan perkataan itu sama. Nah, di sini sudah ada tahapan yang lebih maju, yaitu berpikir. Mungkin berpikir untuk melakukan hal yang benar atau buruk, Bu. Berpikir untuk melakukan hal yang benar ya dan yang buruk. Ya, kembali lagi bahwa yang menyusun kata-kata adalah pikiran kita, gitu ya Mas Iglesias ya. Kalau kita ingin berkata baik, maka pikirkan yang baik-baik. Dan kata-kata itu mendorong kita pada satu perilaku dan tindakan. Sehingga dengan berkata baik, maka kita akan berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar. Ya, sehingga kita harus mengawali semua dari pikiran. Ya, jadi positive thinking, berpikir yang baik-baik itulah ya yang menjadi integritas. Bukan hanya berkata, ya, tetapi juga berpikir. Kemudian profesionalisme bekerja tuntas, ya, sinergi, membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, pelayanan, berikan layanan yang memiliki kepuasan, pemangku kepentingan, dan kesempurnaan. Ini nilai-nilai yang ada di KMK 312 tadi. Ya. Ini misinya Kementerian Keuangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apa sih yang mendasari PMK 190 tadi? Yang pertama apa? Amanah dari PP nomor 42 ya, tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Apakah sebelum dibuatnya PMK ini berarti kita tidak menjalankan amanah PP nomor 42? Sebenarnya kita sudah ya menjalankan PP 42, hanya saja ini langsung dengan implementasi melalui nilai-nilai Kementerian Keuangan, hanya saja belum dikonkretkan atau didetailkan dalam kode perilaku. Kemudian yang kedua, penguatan nilai-nilai untuk mendorong pencapaian visi misi. Nah, ketika kita tahu bahwa visi misi itu semakin dibuat harus semakin meningkat ya. Jadi kalau visinya tadi misalnya skalanya nasional menjadi internasional ya, seperti itu, maka ini harus ada satu penguatan nilai lagi ya untuk menuju ke arah perbaikan. Dan juga sebagai early warning system ya, jika ada sesuatu yang terjadi tidak serta-merta sudah terlanjur misalnya meluas seperti itu. Kemudian yang ketiga, antisipasi atas perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Tahun 2018 kita sudah melihat bagaimana teknologi ya berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Teknologi sudah mampu untuk mengubah sebagian besar perilaku masyarakat termasuk pegawai ya, media sosial dan seterusnya, sehingga ini menjadi apa? Menjadi pendorong ya perubahan nilai dan norma dalam masyarakat ketika orang kemudian tidak sulit lagi untuk komen, posting di medsos ya, untuk menyampaikan pendapat di hadapan publik, maka ini perlu diatur seperti itu. Kemudian yang keempat, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi.
Nah, inilah latar belakang PMK 190. Ini dasar hukumnya, Undang-Undang 5 PP 11 2017 tentang manajemen PNS. Kita sudah belajar ya ini ya. PP 42 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Saya mau tanya ini yang mengatur tentang etika PNS ya dalam bermasyarakat, dalam bernegara, etika PNS diri sendiri ya. Ini aturan yang mana? Masih ingat tidak dari semua aturan dasar hukum ini? Yang 42 tahun 2004 ya, Bu? Ini ya, PP 42 tahun 2004. Nah, ini kalian juga harus mengingat ya, bahwa ini salah satu dasar hukum dari PMK 190 ini. Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau kita hobinya traveling ya, PNS tapi enggak, emang PNS harus hidup miskin Bu ya, emang harus sederhana banget dan seterusnya gitu ya. Nah ini kita kembali ke kode etik di sini. Ke dasar hukumnya. Nah, ini tujuannya, mencegah pelanggaran disiplin dan menjaga martabat dan kehormatan PNS. Ya. Manfaat kode etik bagi PNS dan bagi organisasi. Kita kemudian memiliki arah dan pedoman sebagai apa? Sebagai PNS. Kemudian pedoman ini menjadi ajakan kita untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Maksudnya apa? Kita punya pilihan untuk berbuat seperti apa sesuai dengan konsep etika yang kita pahami, ya. Sehingga di sini kita menjadi kritis dan rasional dalam arti sesuatu yang tidak menimbulkan satu kebaikan untuk apa kita kerjakan, ya. Itu rasional. Ya. Kritis maksudnya apa? Untuk apa kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya. Jadi kita diajak untuk menuju kehidupan yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera bagi kita. Ya, artinya bahwa kalau kita taat dengan pedoman yang sudah ditetapkan tersebut, kita akan menuju arah ini. Ya, bagi organisasi ini menjadi kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi PNS, kemudian menjaga wilayah abu-abu. Maksudnya menjangkau wilayah abu-abu apa? Bahwa sebelum ditetapkannya PMK 190, ini masih ada kondisi di mana mungkin pegawai bingung, ini sebenarnya boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Ya, salah satunya misalnya apa? Saya diajak rekanan makan siang, boleh nggak ya? Saya diajak wajib pajak makan siang, boleh nggak ya? Misalnya seperti itu, ya masih bingung. Karena apa? Nggak ada pedoman. Sehingga di sini ditetapkan pedoman yang kemudian tidak lagi membuat PNS ya di Kementerian Keuangan itu ragu ataupun kemudian masih ya melakukan hal-hal yang memang tadi abu-abu. Kalau seperti ini sudah jelas aturannya, maka kemudian wilayah abu-abu itu bisa dengan mudah ditinggalkan. Memperbaiki iklim organisasi sehingga PNS dapat berperilaku secara etis. Ini penting sekali ya. Kenapa? Karena hari ini mungkin kita melihat semua ASN disorot ya, PNS disorot, aktivitas yang apa sedikit kemudian akan viral gitu ya, dengan sejalan dengan aktivitas media sosial yang sangat intens ya. Jadi kalau misalnya ASN pakai mobil mewah, ada misalnya ya ada berita ya ASN dulu ada yang penampilan 1 miliar misalnya itu dibahas gitu ya. Nah, ini salah satunya kenapa kemudian kita harus menjaga semua itu. Lalu etika di sini didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan apa dan kewajiban moral ya, dan tentang hak dan kewajiban moral. Ini di PP 42 2004 di kode etik ya diterjemahkan sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS. Kemudian di PMK 190 maka kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai. Jadi pegawai mau melakukan apa harus melihat kepada pedoman ini. Diharapkan kalau sudah mengacu kepada PMK 190 ini ya tentu saja akan terhindar dari PP 53 berkaitan dengan apa? Disiplin PNS. Maksudnya terhindar dari sanksi ya dan
PMK 190 ini sangat mendukung pada disiplin PNS yang diatur di dalam PP 53. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang diatur tadi kode etiknya. Contoh, kita langsung kepada contoh pelanggaran kode etik. Kenapa? Karena memang dari awal ini untuk mengatur secara lebih detail tentang tadi, yang misalnya wilayah abu-abu tadi ya, dijangkau dengan cara melihat setiap contoh pelanggaran. Nilai integritas ini, ya, tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas, tidak memiliki pihak yang berpotensi menimbulkan konflik. Lalu contoh pelanggarannya apa? Misalnya ini integritas, masuk ke tempat perjudian, ya, menemui wajib pajak tanpa adanya surat tugas. Ini adalah contoh pelanggaran. Mungkin ya masih ada yang mengerjakan kemudian secara konkret belum bisa ditindak dengan sanksi. Maka dengan adanya PMK 190 maka di sini ada sanksi-sanksi ya yang kemudian bisa dikenakan ya sebagai penegakan hukum atas pelanggaran PMK 190. Contoh pelanggaran misalnya dia melakukan apa di tempat perjudian sehingga sanksinya adalah sanksi hukum disiplin sedang ya. Kemudian apabila ada pegawai yang menerima uang dari wajib pajak saat melakukan pertemuan di luar penugasan maka disiplin berat ya. Mungkin Anda sering melihat kasus OTT ya. Kasus OTT misalnya pegawai Kementerian Keuangan melakukan, Bu Menteri nggak akan tanggung-tanggung ya. Sanksinya apa? Diberhentikan ya. Seperti itu. Ini mengapa yang dicontohkan itu pelanggaran-pelanggaran, Bu, bukan contoh-contoh perilaku, Bu. Apa? Mengapa? Coba ada yang tahu? Mengapa yang dimunculkan ini contoh-contoh pelanggaran? Bukan orang harus melakukan apa, tetapi orang tidak boleh melakukan apa. Ada yang mungkin punya ide untuk menjawab, silakan. Coba Mbak Safia. Kalau menurut saya mungkin karena banyak orang yang lebih gampang melakukan untuk melanggar aturan itu. Mayoritas inginnya melanggar aturan itu, sehingga yang dicontohkan pelanggarannya ya, bukan butirnya. Integritas itu pergi ke masjid untuk sholat, integritas itu apa namanya dia tetap apa namanya menjaga martabat meskipun banyak yang ngasih uang tapi dia menolak gitu. Bukan seperti itu ya Mbak. Karena kecenderungannya adalah orang lebih pada melanggar gitu ya. Sehingga yang dilihat atau yang dimunculkan adalah masalah pelanggaran dan sanksinya seperti itu. Jadi kalau dari beberapa poin yang ada di PMK 190 semuanya adalah contoh pelanggaran yang tidak boleh ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya, sanksi moral. Karena kita ingin melihat penegakan hukumnya. Bahwa semua aturan itu akan menjadi efektif apabila penegakan hukumnya itu memang benar-benar dilakukan sehingga harus dilihat sanksinya ya. Profesionalisme, menyelesaikan tugas secara tuntas. Nah, kemudian sanksi jika dia tidak mencatat tanda terima apa? Nah, ini ya, kenapa yang sering terjadi ini menjadi contoh pelanggaran ya. Mempublis dokumen rahasia kantor saat melakukan foto selfie ya. Ini yang harus hati-hati karena mungkin kalau generasinya zaman saya mungkin nggak ada yang apa namanya eksis ya. Misal generasi eksis kan lagi di kantor ya, misalnya selfie ya, lagi di parkiran selfie. Nah, lagi di meja kerja selfie. Nah, maka di sini harus diberikan satu hal yang sifatnya apa? Menjaga informasi. Jangan sampai aktivitas selfie tadi memunculkan satu kondisi apa? Ada rahasia yang terbuka di publik gitu ya. Sehingga di sini sanksinya adalah disiplin berat ya. Pengalaman saya di kepegawaian ya, ada beberapa kali ya. Kasusnya ya sama.
tapi dampaknya besar sekali. Nah, ini yang harus ditekankan ya. Memang yang melakukan pelanggaran ini adalah bukan, kalau kami itu selfie di kantor ya, publish sesuatu yang nggak perlu, itu kan tidak ya. Nah, anak-anak biasanya kalau yang generasi kalian ya, generasi milenial ya, anak-anak milenial itu senangnya eksis ya. Jadi kalau tahu sesuatu yang orang nggak tahu tuh rasanya gimana ya gitu ya, ingin sharing. Nah, generasi ingin cepat sharing. Nah, misalnya gitu ya. Jadi siapa yang tahu lebih dulu, siapa yang sering lebih dulu itu lebih keren. Nah, mungkin itu pemicunya ya. Sehingga di sini perlu dibatasi dengan ini. Ya, memang dari pelanggaran yang pernah terjadi diinvestigasi ya. Mungkin awalnya dia tidak sengaja ya, hanya ke satu teman. Lalu temannya posting kemana lagi, akhirnya viral ya semua orang, dan sampai pihak yang seharusnya tidak mengetahui jadi tahu. Nah, ini pelanggaran ya. Sanksinya apa? Hukdis berat. Ya, jangan sampai karena ketidaktahuan kita kemudian kita cuek aja ya, selfie bersama surat-surat penting, dokumen penting yang buat kita nggak penting gitu. Tapi bagi orang di luar sana yang membacanya, wah, informasi yang sangat berharga gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga. Ini kasusnya sudah beberapa kali nih waktu saya di kepegawaian dulu ya. Dan cukup merepotkan kepatuhan internal kalau yang seperti ini. Ini sinergi, tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya. Maka di sini contoh pelanggarannya misalnya rekayasa foto teman sekantor ya. Jadi misalnya ada aktivitas yang negatif, kemudian diganti, diedit, foto temannya yang dimasukkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian di-share di WA group untuk lucu-lucuan misalnya gitu. Tapi ini menjadi dampaknya negatif ya. Sehingga melanggar kesusilaan di dunia maya, maka ini menjadi satu pelanggaran dengan sanksi hukdis sedang. Seperti itu. Pelayanan menunjukkan kepedulian ramah santun. Nah, contohnya di sini pelanggarannya adalah wajib pajak yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik di kantor. Kenapa? Karena dia tidak melayani ya, atau mengajukan pertanyaan wajib pajak. Jadi niatnya mau konsultasi ya dengan asumsi semua pegawai pajak itu baik misalnya ya, tapi ternyata dicuekin, ternyata mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai harapan ya. Sehingga apa? Ada pertikaian. Nah, ini sanksinya adalah hukdis sedang. Lalu kesempurnaan adalah terbuka terhadap usulan, dengan pelanggarannya adalah menolak inovasi pihak lain ya. Berkaitan dengan apa? Aplikasi LHKPN. Nah, ini kesempurnaan. Maka wajib lapor yang tidak mau melakukan pengisian aplikasi akan mendapatkan sanksi hukdis ringan ya. Jadi kalau setiap tahun harus lapor harta kekayaan ya sebagai PNS. Di dalam aplikasi, kalau di Kementerian Keuangan itu namanya Siharta kalau tidak salah ya, saya lupa. Jadi laporannya itu hampir sama antara LHKPN ini dengan laporan pajak ya, LP2P, pajak yang dibayar oleh PNS. Itu 5 value atau nilai disertai dengan contoh pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplinnya ya, dan juga disertai dengan apa? Sanksinya. Nah, ini hanya sampai di sini ya, tapi sebenarnya ada, kalau di materi lengkapnya ya, ini sampai dengan apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Maka di sini perlu dilakukan satu pembentukan majelis ya, majelis untuk menetapkan. Kalau misalnya ASN tadi hukumannya berat ya, karena apa? Dia tertangkap tangan misalnya sedang bersama wajib pajak dan menerima uang dari wajib pajak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sanksinya apa? Nah, sebelum dilakukan atau dijatuhi hukuman, maka harus ada investigasi. Ketika akan diputuskan, harus ada pihak-pihak yang memang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Maka di sini ada satu majelis ya, yang perlu untuk dibentuk untuk memastikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pelanggaran
kode etik dan kode perilaku. Contoh lain misalnya tadi ada yang melakukan pelanggaran integritas ya. Selain tadi contoh pelanggarannya apa? Satu, menerima uang dari wajib pajak ya. Yang satunya lagi tadi apa? Datang ke tempat yang dilarang ya, misalnya ke tempat perjudian ya dan seterusnya. Itu yang kemudian harus dibuktikan kebenarannya misalnya. Nah, ini juga perlu ya, sebelum dia dijatuhi hukuman disiplin ya, maka perlu dilakukan investigasi ya. Perlu dipastikan kebenarannya bahwa yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran. Jangan sampai sudah dijatuhkan hukuman disiplin ternyata misalnya dia tidak bersalah misalnya ya, atau dia sebenarnya sudah punya surat tugas tetapi saat itu tidak bisa menunjukkan misalnya, maka di sini perlu dibuat satu tim ya untuk melakukan investigasi ya atau pemeriksaan yang memastikan bahwa pelanggaran itu memang benar dilakukan seperti itu. Jadi sebagaimana mungkin kalian sudah belajar di hukum keuangan negara ya, berkaitan dengan tindakan merugikan keuangan negara ya. Kan ada langkah-langkah itu ya, dijatuhi hukuman atau diberi sanksi ya. Nah, ini juga ada ya. Jadi harus dipastikan dengan pemeriksaan. Jadi setiap aktivitas yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik, kode perilaku, maka tidak kemudian serta-merta dijatuhkan hukuman, tetapi harus ada terlebih dahulu pemeriksaan ya, setiap pelanggaran. Kalau sudah OTT KPK Pak, masih perlu diperiksa-periksa? Gimana Mbak Isabel? Misalnya pegawai DJP nih, OTT KPK Bu ya, apakah di internal itu masih perlu diperiksa-periksa atau kita serahkan saja kepada KPK? Gimana Mbak Isabel? Kalau menurut saya harusnya sih diperiksa juga internalnya. Betul ya, sebagai dasar penjatuhan hukuman disiplin, maka internal Kementerian Keuangan juga perlu untuk melakukan pemeriksaan. Jadi misalnya berdasarkan BAP dari KPK, berdasarkan laporan dari KPK, maka itu kemudian diproses internal Kementerian Keuangan. Di segala pelanggaran ya atas kode etik, kode perilaku, atas peraturan disiplin ya, ini perlu dilakukan pemeriksaan atau investigasi terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di seluruh Kementerian Keuangan itu ada perpanjangan tangan dari Inspektorat Jenderal ya. Apa itu? Unitnya kepatuhan internal ya. Jadi setiap unit kepatuhan internal di seluruh eselon 1 itu memiliki indikator kinerja yang merupakan turunan ya dari indikator kinerja Inspektorat Jenderal. Jadi apa target-target ya di dalam pemeriksaan dan pengawasan itu yang diturunkan di kepatuhan internal. Dan apa yang menjadi target kinerja Kementerian Keuangan, salah satunya merefer kepada laporan dari Inspektorat Jenderal. Misalnya banyak masih ditemukan atau sudah jarang dilakukan, maka kemudian akan mengumpulkan informasi-informasi dari masing-masing kepatuhan internal tentang pelanggaran mana ya yang kiranya perlu disikapi secara serius seperti itu. Atau dalam hal tidak tercapai kinerja ya atau dalam hal terdapat pelanggaran ya yang kemudian harus ditindaklanjuti, apakah kemudian misalnya unit eselon 1-nya sudah menindaklanjuti ataukah dibiarkan saja, maka ini menjadi bagian dari Inspektorat Jenderal untuk dilakukan penegakan gitu ya. Jangan sampai ada pelanggaran didiamkan saja tanpa penjatuhan hukuman ya misalnya. Atau jangan sampai penyebab dari berlangsungnya suatu pelanggaran itu dibiarkan tanpa adanya pencegahan untuk terulang kembali. Nah, langkah-langkah mitigasi atas terjadinya pelanggaran itu harus diupayakan semaksimal mungkin, mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Nah ini ya sebagai landasan perilaku dari setiap pegawai Kementerian Keuangan.
Baik, itu berkaitan dengan KMK nilai Kementerian Keuangan dan juga pedoman perilaku. Sebenarnya saya ada materi yang lebih kompleks ya, tapi itu materi ketika saya di kelas saya pikir itu hampir sama. Coba saya cek kembali. KMK 190 ya. Ini PMK-nya ya, di PMK-nya ini diatur ya. Kemudian selain itu juga selain slide-nya ya, ada PMK-nya. Saya coba cari. Ternyata sama ya. Masih materinya sama dengan apa yang ada di LMS ya. Ini kalau yang ini bentuknya bukan apa? PowerPoint ya. Tapi saya coba carikan untuk yang lebih lengkapnya. Ini ada di LMS yang lain ya. Saya coba bukakan dulu untuk LMS di jurusan lain sepertinya saya melihat ada ya. Untuk materi etika. Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Oke ya. Tadi baru sampai 12 ya. Nah ini sampai pada nilai-nilai yang lain ya. Bagaimana kemudian integritas misalnya ya diatur lebih lanjut di sini. Kewajibannya adalah mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi. Nah ini kalian juga harus paham ya, bahwa ini juga harus dilakukan. Loh Bu, emang kalau saya nggak lapor, bagaimana kantor akan tahu misalnya? Jadi gimana? Perlu tidak? Lapor atau tidak? Baiknya lapor ya. Jadi karena ini sudah diatur. Jangan sampai ketika kita tidak lapor kemudian terjadi sesuatu, nah baru kita akan kena sanksi ya, karena di sini kita tidak menunjukkan integritas. Apa tujuan kita melakukan perjalanan ke luar negeri ya untuk kepentingan pribadi ya. Dengan lapor maka misalnya terjadi sesuatu kita akan mendapat perlindungan dari pemerintah sebagai apa? Seorang pegawai Kementerian Keuangan. Tidak melakukan perbuatan melanggar norma kesopanan, tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme. Saya mau tanya Mbak Isabel, hedonisme itu apa ya? Apa Bu? Hedonisme. Apa ya, kayak hedon apa ya? Hedonisme itu apa sih? Suka bermewah, bermewah-mewahan atau gimana ya? Atau suka apa ya? Suka bermewah-mewah. Bukan bermewah. Terus apa? Ya intinya Intinya baik atau tidak baik? tidak baik. Intinya tidak baik. Coba kita tanyakan yang lain. Gimana Mas Muhammad Riyaji? Apakah hedon itu perlu untuk seorang PNS? Menurut saya tidak perlu, Bu. Tidak perlu, mengapa? Karena kan intinya kan hedon itu suka dengan kehidupan yang eksklusif gitu ya, Bu. Dan itu kan berarti biasanya orang-orang hedon itu mereka bakal ngerasa lebih tinggi dari orang lain. Sedangkan kita sebagai PNS itu bertugas sebagai pelayan masyarakat. Jadi menurut saya tidak cocok. Oke, terima kasih ya, betul. Pelayan itu tidak boleh ya, tidak boleh merasa tinggi, lebih tinggi daripada yang dilayani. Sehingga kalau hedon tadi eksklusif lebih merasa apa? Kaum yang apa ya? Hedon
kaum hedonis itu ya kaum merasa lebih eksklusif tadi, lebih tinggi, lebih mampu ya, mungkin lebih kaya. Dari satu sisi mereka suka pesta misalnya, berbeda dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Nah ini ya yang nggak boleh ditunjukkan sebagai seorang PNS ya, karena kita sangat sadar ya, bukan tempatnya seorang PNS melakukan hal-hal semacam ini ya, bukan tempatnya. Tidak sesuai dengan prinsip kita di ASN dengan pola hidup sederhana ya. Tidak dengan sengaja mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sama jenis ya. Ingat di sini ada mungkin yang tadinya tidak secara eksplisit dinyatakan, di sini adanya yang sesama jenis itu juga dilarang. Ini profesionalisme, apa sih contohnya? Tidak mencatat tanda terima ya. Nah ini tadi sudah ya. Apa pentingnya tanda terima? Ya, jadi sangat mungkin Anda melihatnya ini sebagai sesuatu yang yang remeh-temeh ya, yang sangat ini pentingnya apa sih Bu? Tanda terima itu kan sesuatu yang administratif sekali gitu ya. Tapi dari sinilah ya kadang-kadang sering muncul pelanggaran atau sanksi yang berat hanya karena masalah yang sepele ini. Kenapa? Dengan tidak memiliki tanda terima, maka misalnya kita diperintahkan untuk menyampaikan sebuah surat, sudah sampai, tetapi kemudian mereka menyatakan, misalnya kita menyampaikan surat kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak merasa tidak menerima, ya. Sedangkan kita tidak punya tanda terima. Kita kira-kira kalah atau menang dalam hal ini? Kalah, ya. Sehingga kekalahan itu bisa menjadi hal besar, gitu. Nah, sehingga sedapat mungkin hal yang sangat mungkin sederhana ini, yang sangat mungkin secara sangat administratif ini, Anda tidak pernah melupakannya, ya. Sehingga ketika misalnya ada diminta untuk menyampaikan sesuatu, jangan lupa tanda terima. Atau Anda misalnya menerima, ya, Anda bisa memiliki dokumen tersebut, ya. Sebelum misalnya akan disampaikan kepada orang lain, Anda catat dulu, gitu ya. Anda catat dulu, diterimanya kapan, kemudian Anda sudah serahkan ke siapa, seperti itu. Itu penting ya. Kadang-kadang generasi masa kini menganggap itu sepele, ya, sepele. Padahal itu sangat penting untuk satu kondisi, ya. Jadi kalau misalnya terjadi, contoh ya, beberapa kasus misalnya ada disposisi yang kemudian kita menindaklanjuti ya. Ketika kita melihatkan disposisi dan itu sebuah misalnya diperiksa ya, kita akan salah. Profesionalisme di sini disiplin dalam pemanfaatan waktu bekerja. Ya. Bersikap dan bertutur kata secara sopan. Berani mengakui salah ya dan bertanggung jawab kalau kita memang salah. Nah, kalau misalnya main game, berarti ini melanggar profesionalisme, ya bukan? Atau integritas, main game di kantor, Mas Awang? Ya, melanggar, Bu. Ya, nilai apa yang dilanggar? Profesionalitas. Profesionalisme, ya. Iya, Bu. Oke. Kalau pelayanan, misalnya kita kemudian main game sampai lupa kalau ada customer yang harus dilayani gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu pelanggaran atas nilai pelayanan. Ini profesionalisme yang lain juga nih. Ada tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka. Loh, nggak boleh bertato ya, nggak boleh pakai anting untuk cowok ya. Kemudian tidak menggunakan name tag ya, pegawai pada saat jam kerja atau keperluan dinas. Tidak merokok ya, selain di area yang disediakan. Seperti itu. Nah, ini aturan kode etik profesional ya. Kemudian ini sinergi. Tidak menyebarkan informasi yang hoax tadi ya. Kemudian ada sinergi yang lain adalah menghargai masukan pendapat orang lain, kooperatif ya. Mungkin kita orang yang paling pinter di kantor ya, kita misalnya lulusan S3 dalam waktu yang sangat singkat gitu dibanding yang lain karena jenius ya, tapi bukan berarti orang lain itu
tidak boleh berpendapat atau tidak memiliki pendapat yang lebih baik ya. Sehingga kita harus terbuka. Harus bisa bersinergi ya. Sehingga harus berbagi solusi, informasi. Nah, ini adalah kode etik dari sinergi. Ini pelayanan ya. Jadi memberikan layanan untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat. Ya. Nah, ini pelayanan, tidak membedakan dan bersikap adil dalam memberikan layanan. Kemudian ini kesempurnaan, berupaya untuk memberikan kinerja layanan terbaik. Ya. Berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini adalah bagian dari nilai kesempurnaan ya. Jadi untuk berusaha untuk tetap bertakwa ya, menjaga keimanan kita kepada Tuhan, ini adalah bagian dari kode etik kesempurnaan. Ini mekanisme pencegahan ya. Pimpinan unit kerja atasan langsung yang di sini adalah memberdayakan unit kepatuhan internal. Dalam hal ini atasan langsung harus memberikan keteladanan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. Baik, ini 1 jam pertama dulu ya, sebelum kita lanjutkan untuk per 4 ya, per Direktur PKN STAN. Menurut kalian nih, mau dibahas atau kalian cukup baca sendiri saja Perdir nomor 4 ini ya. Harapan saya kalau dibacakan kalian mungkin nggak terlalu ini ya, tapi kalau baca sendiri kemudian silakan ditanyakan ya. Saya kadang-kadang nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya bukan bagian dari yang menyusun Perdir 4 ini ya, dan tidak mendapatkan juga sosialisasi tentang Perdir ini. Kalau kalian dapat ya, mungkin pada saat dinamika. Dapat nggak, Mas Awang? Dapat, Bu. Dapat ya? Apa yang tidak boleh. Oh, hak mahasiswa, kewajiban mahasiswa gitu ya. Dulu sempat ada ya di angkatan sebelumnya yang tanya ke saya, Bu, benar Bu yang diatur ini cuma mahasiswa, mengapa tidak diatur seluruh pegawai gitu. Jadi mereka protes gitu, misalnya larangan tidak merokok di kawasan kampus misalnya. Bu, di kantin itu mahasiswa nggak boleh merokok, itu aturannya ada misalnya. Tapi kalau pegawai aturannya di mana? Nah, ada yang protes berkaitan dengan yang diatur harusnya seluruh sivitas dong Bu, jangan hanya mahasiswa. Gitu. Tapi sebenarnya sudah ada aturan yang khusus mengatur pegawai di kampus. Gitu ya. Jadi kalau kalian sudah baca, saya rasa mungkin hanya cukup dilanjutkan dengan diskusi saja ya. Lalu saya menjadwalkan untuk apa namanya, kuisnya adalah 9.15 ya, 9.15 sampai 9.45. Kita akan selesai jam 10 ya. Jadi ini saya break dulu sampai jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 kita masuk lagi untuk bahas pertanyaan ya, mungkin sebentar sampai 9.15 kalian kuis ya. Oke, silakan sampaikan pertanyaan berkaitan dengan pelanggaran disiplin ya, landasan perilaku kode etik pegawai ini di Google Classroom. Kemudian nanti kita kembali untuk pembahasan pukul 9 ya. 9 atau 8.45? Pukul 9 aja, Bu. 9 aja, oke ya, pukul 9. Nah, kalian mungkin bisa baca dari aturan-aturan yang ada di pertemuan 7 ya. Kemudian jika ada pertanyaan sampaikan di Google Classroom. Kita kembali pukul 9 dan 9.15 kita kuis. Baik, saya akhiri dulu untuk sesi pertama dari pertemuan kita, untuk kemudian kalian sampaikan pertanyaan di Google Classroom kita, dan kembali pukul 9 ya, kesepakatannya tadi pukul 9.
Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu untuk sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Apa yang menurut kalian itu apa namanya, pengaturannya belum jelas dari peraturan yang 4 yang sudah kalian baca ya, kan dari dinamika sudah dikenalkan dengan peraturan disiplin mahasiswa ya, tahun 2000 berapa? 17. Mengapa ini menjadi penting ya? Jadi berkaitan dengan adanya pelanggaran disiplin mahasiswa ya, yang apa namanya mungkin seharusnya tidak terjadi hanya karena ketidaktahuan ya. Ini yang sangat disayangkan, bahwa pelanggaran terjadi karena mungkin belum dipahami dengan baik ya. Contoh berkaitan dengan pencemaran apa namanya, nama baik kampus ya. Saya langsung share saja untuk apa namanya, per 4-nya ya. Nah, di sini sudah mengatur dengan detail ya tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran berat ya. Nah, ini karena di sini ada hukuman-hukumannya, ini juga jelas ya sanksinya, tingkat dan jenis hukuman disiplin. Nah, sebelum kalian mengenal hukumannya, kita lihat pelanggarannya dulu ya. Pelanggaran itu macam-macam ya. Kemudian yang dilarang di sini, berperilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku, memproduksi, menggandakan, nah dan seterusnya. Ini berkaitan dengan paragraf-paragraf yang ada di dalamnya ya, pasal pemalsuan, ini juga tidak boleh. Pasal ini ya, netralitas di kegiatan politik, sehingga kalian sebagai mahasiswa tidak boleh untuk apa? Untuk melakukan kampanye atau mengikuti kampanye. Nah, kemudian di sini ada larangan juga. Nah, yang paling penting seperti tadi ya, konsep di dalam kode etik dan kode perilaku, kita lihat apa sih larangannya dan apa sanksinya. Kalau kewajibannya kalian sudah lakukan ya, tentu saja. Nah, ini ternyata ada larangan duduk berdiri di depan pintu, ya, perbuatan yang mengganggu perkuliahan, merokok, mengikuti aliran kepercayaan, melakukan peloncoan, nah ini bullying ya, misalnya ke senior ya, kalian dengan adik kelasnya, berkelahi di kampus, menyalurkan aspirasi dengan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus ya, kemudian mengadu domba sivitas akademika, pungli, kemudian misalnya nih, secara langsung ya, atau tidak langsung menghina, mengancam, memaksa dan atau meneror pejabat dosen, tenaga kependidikan atau sesama mahasiswa ya. Kadang-kadang mungkin ini contohnya ya, aktivitas di medsos misalnya. Ini bisa ya kena ke pasal huruf T ini, pasal berapa tadi ya. Jadi mohon untuk diperhatikan ya. Meskipun sudah semester 6 ya, sudah mau UTS, kalian statusnya masih mahasiswa yang harus patuh dan tunduk pada per 4 ini. Sehingga jangan sampai karena kemudian Anda merasa, oh saya kan sudah mau lulus ya, kemudian melakukan perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan nomor T ini ya, langsung menghina ya. Jadi maksudnya mungkin bercanda, lucu-lucuan di medsos, tetapi secara tidak langsung bisa diartikan sebagai sebuah penghinaan misalnya ya, terhadap dosennya ya, terhadap pegawai BKN-nya atau kepada sesama mahasiswanya ya, seperti itu. Bisa jadi pejabat itu dari direktur dan direksi dan jajarannya ya, dosen dan seterusnya. Ini mohon diperhatikan dengan baik ya. Kemudian yang ini perbuatan, percobaan, pembantuan, penyertaan ikut serta dalam kegiatan yang menjanjikan kelulusan penerimaan. Ya, ini juga jangan sampai ya. Ini kan lagi SPMB. Jangan sampai kalian terlibat dengan oh ini dijamin lulus dan seterusnya ya. Padahal Anda tidak memiliki kewenangan sama sekali dan tidak bisa berperan di sini ya. Tapi kemudian misalnya ya membantu dan menjanjikan calon mahasiswa lulus ini ya. Tolong perhatikan baik-baik.
Kemudian memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, menjual barang milik PKN-STAN. Ini apa contohnya, misalnya buku ya atau apapun lah ya. Kemudian melakukan tindakan pidana ya, baik pelanggaran maupun kejahatan. Ini mohon perhatikan baik-baik. Ini penggunaan lambang bendera ya. Jadi ketika kalian menggunakan lambang PKN-STAN, maka jangan misalnya di medsos ya, melakukan, bukan berarti kalian boleh melakukan aktivitas negatif dengan tanpa simbol lambang PKN-STAN, tapi jangan menggunakan lambang ini untuk sesuatu yang tidak sesuai aturan gitu ya. Dan ini untuk aktivitas politik dilarang memberikan dukungan ya. Kemudian ini hampir sama kayak PP 53 yang diturunkan ke mahasiswa. Nah, ini memasukkan nilai, kwitansi ya, mengakui karya tulis orang secara utuh sebagai karya sendiri. Nah, ini plagiarisme yang ada di KTTA misalnya ya. Ini akan dapat sanksi ya. Kemudian larangan yang lain adalah tadi sudah ya. Bu, kalau misalnya upload video di YouTube itu melanggar yang mana ya? Pasal berapa yang dilanggar? Up to video YouTube misalnya membawa nama PKN-STAN. Kira-kira pasal mana itu? Sebelum kita sampai pada hukumannya ya. Jadi kalau hukdisnya kan ada ringan, pokok ya, kemudian tambahan. Jadi melakukan misalnya Anda upload video di YouTube ya, kemudian menyampaikan tentang tentang hal-hal yang ada di dalam PKN-STAN, tetapi mengulas negatifnya. Itu bertentangan tidak dengan per 4 ini? Enggak, Bu, itu kan fakta. Gimana? Boleh tidak? Misalnya Anda melihat misalnya ya, ada perilaku unsur di kampus ya, misalnya entah itu pejabatnya atau pegawainya ya, atau itu dosennya yang menurut Anda tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian Anda publish ya di medsos ya, Anda bahas dengan teman-teman Anda posting di WA group. Nah, itu pelanggaran atau bukan? Saya tanya Mbak Dian Fitria. Gimana Mbak Dian? Menurut saya pelanggaran sih, Bu. Pelanggaran ya. Jadi kalau misalnya tadi dari WAG kemudian gimana? Karena menurut saya secara etika Oke. Suara saya kedengaran nggak ya, Bu? Kedengaran, cuman saya kurang jelas. Kalau yang lain mungkin jelas ya. Mas Awang jelas nggak? Putus-putus juga, Bu. Putus-putus juga, Bu. Ya, ya. Bisa diulang, Mbak Dian? Iya, Bu. Kalau menurut saya itu termasuk pelanggaran karena secara etika aja itu menurut saya nggak beretika sebagai mahasiswa untuk ngomongin dosen gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Dian ya. Jadi apalagi kalau yang dibahas misalnya pejabat di STAN gitu ya, kemudian di uploadnya di sosmed seperti itu, ini sangat tidak etis ya. Sehingga seharusnya kita kalau punya mental memperbaiki ya, karena kita peduli, kita tidak seperti itu caranya ya. Jadi bersikap kritis iya, tetapi tidak dengan jalan membuat itu tersebar di media, bukan ya, tapi menyampaikan perbaikan misalnya ke media yang sudah disediakan ya. Sepertinya di unit SPI itu juga ada ya, untuk menyampaikan keluhan dan seterusnya, itu ada jalannya ya. Nah, sehingga tidak harus kemudian segala sesuatu yang bernilai negatif di kampus itu harus dipublish ya, sehingga semua orang tahu. Nah, ini
sebenarnya bisa menjadi sebuah pelanggaran seperti itu ya. Atau contoh lain apa ya? Misalnya membicarakan satu hal negatif ya berkaitan dengan pejabat kepada dosen ya. Ini sebenarnya juga mungkin tidak wise juga kalau memang tujuannya bukan mencari solusi ya. Kalau memang tujuannya mencari solusi adalah satu diskusi di kelas, kemudian apa? Menyampaikan usulan solusi dan disampaikan kepada pihak yang terkait seperti itu ya. Jadi kadang-kadang sifatnya pinginnya curcol gitu ya, tapi akhirnya apa? Masalahnya tidak selesai, tapi informasinya kemana-mana. Ini yang kita hindari ya. Gitu. Jadi kalau kita peduli kepada perbaikan kampus ya kita pakai cara-cara yang baik seperti itu. Jadi seperti Mbak Dian katakan ya, tidak seharusnya misalnya ya membahas ya dosen A, B, dan C ya sebagai bahan candaan ya, di dalam grup kelas, di dalam grup mahasiswa ya. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan. Sebagai bentuk penghormatan ya bahwa mereka adalah orang yang lebih tua, yang lebih senior ya. Mungkin tidak sebaiknya dijadikan bahan seperti itu ya. Tapi lebih kalau memang ada kekurangan mohon disampaikan saja masukannya apa ya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah perbaikan kualitas. Bukan pada kondisi tersebarnya kekurangan atau negatifnya dari seseorang. Demikian juga untuk siapapun mahasiswa lain ya, kan nggak boleh ya misalnya tadi secara tidak langsung menghina mahasiswa lain ya, kalian foto mahasiswa jurusan ini nih ada kegiatan kayak gini terus diketawa-ketawain di grup jurusan kalian misalnya, itu tidak pada tempatnya ya. Nah kalau misalnya yang bersangkutan yang diomongin tahu kira-kira jadi masalah tidak ya. Jadi sedapat mungkin yang dilakukan bukan provokasi ya untuk membuat sesuatu itu menjadi kita lebih baik dari mereka, bukan ya. Tapi upaya pencegahan kita jangan seperti mereka ya guys misalnya. Cukup ya pada ajakan-ajakan, pada upaya-upaya untuk mencegah gitu. Tidak kemudian dalam konteks yang negatif itu dibesarkan misalnya gitu. Bukan ya. Jadi kita akan bawa semangat kita adalah memperbaiki sesuatu dan tidak pada melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang lain ya tadi karena ada secara tidak langsung menghina mahasiswa lain gitu. Kadang-kala mungkin kita harus berpikir bahwa tidak selamanya kita dalam kondisi yang lebih baik dari mereka ya. Sehingga pada posisi tertentu di mana keadaan kita mungkin ya sedang khilaf ya, itu pun kemudian kita nggak akan rela kan dijadikan bahan candaan dan hinaan oleh orang lain gitu ya. Nah ini salah satu cara kita ya. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang lain seperti itu ya. Ini konsep yang harus benar-benar kita junjung tinggi. Jadi sebagai mahasiswa kita harus paham ya. Kenapa peraturan disiplin ini dibuat? Sebenarnya untuk membiasakan ya bahwa pola pikir kalian sebagai mahasiswa di kampus ini dididik untuk berempati kepada orang lain, peduli kepada bagaimana nama baik kampus ini ya, dan juga berprasangka baik kepada seluruh mahasiswa seperti itu. Bahwa satu kampus ini juga ada satu kebersamaan ya, tidak kemudian antar jurusan merasa saling lebih baik ya, seperti itu. Saya untuk semester ini nih ngajar di 3 jurusan ya untuk mata kuliah etika ya. Kadang saya melihat ya bagaimana sikap perilaku mahasiswa di masing-masing jurusan itu berbeda. Nah, apa yang membedakan gitu ya? Kadang-kadang saya terbersit ya, ingin tahu apa sih yang mempengaruhi misalnya jurusan A, jurusan B, jurusan C ya, kemudian merasa misalnya lebih tinggi daripada jurusan yang lain.
Sehingga harusnya ya sinergi itu lebih bagus ya kalau kemudian tidak ada rasa lebih dari yang lain sehingga berakibat pada kadang-kadang satu merendahkan yang lain. Ini yang harus dihindari kalian sebagai bagian dari sivitas kampus yang harus bersinergi terus-menerus dengan seluruh mahasiswa. Baik, mohon dicek untuk di tugas belum muncul ya. Sudah? Sudah belum? Belum ya? Halo? Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Bu. Siap, ya. Ini sudah 9.16, tapi mungkin 1 menit lagi, ya. Karena soalnya hanya sedikit, jadi waktunya setengah jam. Mungkin 15 menit sudah selesai, ya. Kemudian soalnya ada IC-nya, silakan ditulis tangan. Enggak ditulis tangan, sorry. Maaf. Di situ ya. Jadi ada 1 paragraf ya. Isian teks panjang 1 paragraf ya untuk soal yang kedua. Jadi soal pilihan ganda dan juga soal IC. Semuanya dikerjakan di di Google Classroom ya. Oke, sebentar saja. Saya menjadwalkan 9.15, tapi ini sudah 9.17 ya. Kuis 2 perlu akses, Bu. Ya? Ada tapi butuh akses, Bu. Butuh akses. Oh, ya. Siap, maaf. Saya edit dulu. Settingnya ya. Saya lupa. Untuk yang emailnya di luar PKN Stan ya? Atau semuanya? Semuanya tidak bisa? Halo? Saya sudah bisa, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Tergantung mungkin yang tadi emailnya non PKN Stan. Sebentar. Saya ke ini dulu. Edit dulu. Oke, sudah bisakah keluar dulu dari Google Classroom, masuk lagi? Ya, sudah saya buka untuk aksesnya. Siap, Bu, sudah bisa. Oke, ya. Silakan dikerjakan ya. Sampai saya kasih waktunya sampai 9.45 ya. 30 menit saja.
2 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai, yang belum selesai 2 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Ada yang belum selesai? Coba saya cek. Masih ada yang belum masuk, tapi mungkin sudah ya. Sudah. Delay saja mungkin ya, belum diterima ini. Yang 2 orang. Baik. Untuk materi kuis ya, memang ini saya fokuskan pada satu topik saja ya. Semoga ini menjadikan nilai kalian menjadi lebih bagus ya di kuis. Kemudian untuk materi UTS, nah ini akan saya sampaikan karena sudah di 15 menit terakhir ya, di menjelang berakhirnya kuliah kita yang ke-7. Sebentar, saya baru dapat informasi untuk jenis soal untuk UTS-nya nanti. Sebentar. Ini soalnya adalah dalam bentuk
UTS adalah multiple choice, essay, dan studi kasus ya. Tapi untuk jumlahnya berapa, ini dari Pak Dusko tidak ada informasi ya. Yang jelas bentuk soalnya ada multiple choice ada, kemudian essay ada, dan ada studi kasus. Jadi mohon nanti bisa disiapkan ya untuk seluruh materi. Nah mungkin kalau untuk studi kasus, untuk essay ya jawabannya kalau misalnya alokasi waktunya lama, jangan kemudian kalian habiskan waktunya di satu soal saja, kemudian yang di soal atau di nomor yang lain tidak dikerjakan ya. Saya menyarankan supaya masing-masing nomor itu punya alokasi yang proporsional gitu ya. Jadi kalau misalnya IC ada berapa, kemudian masing-masing harusnya punya misalnya ada IC 5. Berarti kalau misalnya satu soal itu 10 menit, berarti 50 menit di IC ya. Dengan alokasi yang proporsional satu soalnya 10 menit gitu ya. Jangan misalnya Anda habis nulis banyak waktu di satu soal atau satu nomor, tetapi ada soal terakhir yang tidak kebagian ya, atau misalnya Anda fokus pada case study-nya, studi kasusnya kalian kerjakan satu halaman penuh ya, tapi kemudian yang di nomor-nomor soal IC tidak sempat dikerjakan karena waktu habis. Nah ini juga jangan. Misalkan misalnya 10 menit atau 5 menit sebelum waktu ujian berakhir itu Anda sudah menyelesaikan seluruh nomor di dalam soal UTS ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan ya, masih ada waktu kita 10 menit. Halo Mas Awang, ada pertanyaan lagi tidak? Dari saya sih tidak ada, mungkin dari teman-teman yang lain. Yang lain? Soalnya sulit atau enggak, saya bahkan belum tahu soalnya seperti apa ya, karena memang tidak diinformasikan ya. Dari lembaga, daripada nanti kalau setiap dosen dikasih informasi kemudian bisa terjadi kelalaian ya, maksudnya tiba-tiba di-share ya. Nah ini dihindari ya, sehingga untuk soal kami sendiri nanti diinformasikan pada saat ujian dilaksanakan gitu ya. Jadi pada saat ujian dilaksanakan sama, kalian mengerjakan, kami baru diinformasikan ini soalnya, sehingga kalau misalnya terjadi ketidakjelasan gitu kami juga paham seperti itu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya yang bertanya boleh ya. Saya yang bertanya. Untuk materi kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Nah ini kira-kira masih ada yang ingat atau enggak? Jadi untuk teori etika ya, kemudian norma, materinya banyak atau enggak sebenarnya ini? Banyak ya? Kalau saya melihat apa yang ada di LMS itu, setiap pertemuan itu mungkin ada 4 slide ya. Dan kalau di total mungkin yang harus kalian baca itu banyak ya. Sehingga strateginya bagaimana? Ada yang punya strategi belajar? Kalau yang seperti ini gimana ya caranya? Dibaca semuanya Bu, dibaca saja. Rangkuman Bu. Oh, baca rangkuman. Jadi kalian harus membuat rangkuman dulu atau rangkuman orang yang dibaca? Rangkuman biasanya itu dari angkatan ada rangkuman Bu. Dari segala PPT dosen-dosen itu dirangkum sama pihak angkatan terus kita baca. Rangkumannya sudah meliputi seluruh materi gitu ya? Iya, materi dari LMS itu Bu. Oke. Jadi di jurusan sudah ada yang mengorganisir ya untuk materi ujian. Jadi mahasiswa tinggal terima jadi aja. Kalau di zaman saya kuliah dulu harus nyari-nyari dulu yang catatannya paling lengkap gitu ya. Kemudian nanti fotokopi. Kalau sekarang karena di era yang berbeda, kalian tinggalnya berjauhan, jadi tinggal share-share saja di grup ya. Jadi sebenarnya yang lebih mudah mana? Yang online atau yang offline? Untuk sistem pembelajaran kalian. Kalau yang banyak hafalannya enak online Bu. Oh, kalau yang banyak hafalannya enak online. Kenapa?
bisa open book Bu, pas ujian. Oh. Iya. Kalau untuk akuntansi sama aja atau lebih baik offline? Kalau akuntansi ya balik ke Ujiannya tetap online, Bu. Ujiannya tetap Belajarnya offline. Iya, Bu, benar. Emang apa yang membedakan antara ujian online dan offline untuk akuntansi? Nggak masuk Bu kalau online Bu. Nggak Oh, masuk ke gitu. otak. Susah gitu Bu. Harus diulang-ulang. Oh, gitu. Jadi ada kendala teknis gitu. Baiklah ya. Jadi semoga kalau pembelajarannya itu lebih mudah offline ya. Artinya dengan kondisi kita online itu tidak mengurangi pemahaman kalian untuk mata kuliah yang bukan hafalan ya. Seperti itu ya. Semoga nanti dimudahkan di dalam pelaksanaan UTS-nya, di dalam belajar untuk menghadapi UTS-nya, dan semoga semua diberikan kesehatan ya, sehingga nggak ada yang ikut ujian susulan. Sepertinya sudah selesai materi kita ya, dari pertemuan 1 sampai 7 ini nggak kurang ya, nggak ada lagi yang perlu ditambahkan, kayaknya sudah full materi, nanti kalian tinggal mengulang saja, atau kalau mau baca rangkuman ya semoga nanti semua sudah bisa dipelajari ya. Terutama kalau untuk studi kasus kalian sudah harus memahami ya, karena tidak bisa kalau studi kasus itu kalian nyontek dari satu materi saja ya, tapi sudah ada pemahaman yang komprehensif terlebih dahulu. Baik, karena waktunya masih ada 5 menit, karena sudah tidak ada yang perlu kita bahas kembali, maka kita akhiri saja perkuliahan kita hari ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk OTS ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.